Ora. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kuasa untuk mensyukuri semua ini. Kita menyanyi, mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-7. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Demikianlah nats pembimbing hari ini. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ku puji Yesus Tuhanku, ku masyurkan namanya. Tiada nama apapun semanis nama Yesus. Muliakan nama
Doa pengakuan dosa. Jemaat, marilah mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa di dalam perjalanan hidup kami sepanjang minggu lalu, kami telah melakukan banyak kesalahan di hadapan-Mu. Kami gagal mengalahkan nafsu duniawi sehingga kami telah serupa dengan dunia ini. Kepadamu kami berseru. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, di tengah situasi kehidupan saat ini, hidup kami dilanda berbagai macam kesulitan. Kami mengeluh sepanjang hari, meratapi nasib, dan memaki kondisi kehidupan saat ini. Kami tidak mampu melihat kasih Tuhan yang sedang merawat kehidupan kami. Pikiran kami akhirnya menuntun kami semakin jauh dari persekutuan kami dengan Tuhan. Kepadamu kami berseru. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir, dengan-Mu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Semakin menurun. Keresahan dan kecemasan selalu menghantui hidup kami, sehingga kami menjadi umat yang pasif. Kami sulit meyakini bahwa kuasa Tuhan dapat memulihkan hidup kami dan bahkan hidup dunia ini. Pandemi yang masih berlangsung membuat diri kami pesimis akan adanya perubahan kehidupan dunia ini. Saat ini kami seringkali menjadi orang yang pemarah dan mudah bertengkar dengan sesama. Kami seringkali kehilangan kontrol terhadap emosi diri kami. Kepadamu kami berseru. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarlah berita pengampunan dosa seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 12 yang menyatakan demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Ku tetap di samping juru selamatmu hingga kau jadi putih bersih. Berteduhkah kau di bawah salibnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian petunjuk hidup baru
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Kembali, kita mengarahkan hati kita untuk berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Kami bersyukur kepada Tuhan karena besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami kembali menghirup udara yang Tuhan karuniakan. Dan bersama dengan keselamatan dari Tuhan kami datang untuk membawa diri kami di dalam persekutuan ibadah ini untuk menyatakan rasa syukur kami. Dan kami kembali akan membaca pengajaran-pengajaran Tuhan melalui kisah para rasul. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua di dalam perenungan ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason
dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara di hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Duduk. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Jemaat semuanya yang ada di rumah maupun di studio ini. Hari ini kita mendapat sebuah bacaan yang rasa-rasanya cukup aneh kalau kita mau membayangkan hal-hal yang terjadi di Perjanjian Baru. Nah, anehnya di mana? Anehnya itu adalah sebuah pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Ngapain soal keributan diceritakan dalam Alkitab? Kan begitu. Nah, logika sederhana kita akan mengatakan seharusnya yang diceritakan itu kisah-kisah yang spektakuler. Tetapi Alkitab ini menceritakan berbagai macam hal secara jujur. Ya. Jadi warisan bacaan kepada kita ini berbicara tentang semua hal. Kebaikan manusia sekaligus keburukan manusia. Pertumbuhan jemaat sekaligus juga perpecahan dalam jemaat. Persekutuan, persaudaraan sekaligus juga keributan-keributan di dalamnya. Nah, sehingga semua aspek kehidupan bisa kita temui di dalam cerita-cerita Alkitab. Oleh karena itu, ya, yang suka ribut-ribut, nah baca Alkitab juga supaya tahu caranya mengatasi keributan. Nah, kan begitu. Tapi semoga keluarga-keluarga jemaat Cornelius tidak suka ribut di rumah atau di tengah-tengah jemaat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebuah tempat ibadah yang pada saat itu menjadi titik temu dari dua bangsa besar, yaitu Yahudi dan Yunani. Nama tempat ibadah itu adalah sinagoge, bukan bait Allah, tapi sinagoge, rumah sembayang. Jadi orang-orang dari berbagai kalangan bisa masuk ke situ dan beribadah. Nah, tetapi secara khusus di kota Tesalonika ada sebuah percampuran yang unik. Jadi di dalam sinagoge itu bisa
dimasuki oleh kelompok Yahudi, sekaligus bisa berbarengan dengan kelompok Yunani dan para perempuan-perempuan. Padahal kalau kita mengingat tradisi patriarkal dari Perjanjian Lama, ya, maka tempat-tempat beribadah itu tidak ada perempuan. Itu ada tempat di mana para laki-laki berjumpa dan berdiskusi tentang Taurat. Nah, tetapi di sinagoge ini terjadi hal yang berbeda, gitu ya. Nah, khususnya perempuan-perempuan terkemuka, berarti tokoh-tokoh masyarakat pada masa Perjanjian Baru, ya, ternyata sudah banyak yang perempuan menjadi tokoh masyarakat, kan begitu. Nah, kalau zaman dulu saja di antara kuatnya tradisi patriarkal itu para perempuan bisa jadi orang terkemuka, ya, Mbok ya sekarang juga bisa pasti. Ya, karena pendidikan bagi kaum perempuan sudah cukup tinggi, ya, dan kesetaraan di antara gender laki-laki dan perempuan itu, ya, sudah semakin terkikis, kan, semakin seimbang gitu ya. Jadi kesetaraan, yang perempuan mau ngambil S3, ya, sama. Nanti kalau ada S5 juga mau diambil, kan gitu. Jadi semakin tinggi ya, semakin banyak juga kampus-kampus laki-laki dan perempuan. Ya, pemimpin-pemimpin bangsa juga sudah semakin banyak perempuan. Nah, jadi itu sebuah perkembangan yang sudah lebih terbuka dibandingkan tradisi kolot yang mendahulu, yang mengatakan sudah perempuan kamu di rumah saja. Gitu. Tinggal tunggu melahirkan keturunan-keturunan dari laki-laki. Dan nggak pernah disebutin juga anaknya dari perempuan siapa. Gitu. Lalu dari laki-laki. Nah, itu yang tradisi Perjanjian Lama. Nah, di dalam tradisi Perjanjian Baru, maka suara-suara kaum perempuan sudah semakin terdengar. Dan kepemimpinan dalam masyarakat juga mulai beralih ke tangan perempuan-perempuan hebat. Nah, itu sekilas tentang bagaimana suasana di Tesalonika. Ya. Jadi 3 kelompok, Yahudi, Yunani, dan kelompok perempuan. Nah, itu yang kemudian ada di sinagoge yang selama 3 hari Sabat, artinya 3 minggu, ya, itu mendengarkan Paulus dan Silas, ya, membicarakan bagian-bagian dari kitab suci. Walaupun secara rinci tidak dijelaskan bagian yang mana ya yang dibicarakan itu. Dibicarakan dalam terjemahan lainnya bisa diartikan mendiskusikan. Ya. Topik yang didiskusikan itu jelas, yaitu tentang Mesias. Hanya saja Paulus mengkaitkan Mesias itu dengan Yesus. Nah, disitulah mulai terjadi pergesekan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita tentang Yesus yang menimbulkan kontroversi itu berlaku sampai sekarang. Ya. Di antara kaum beragama, kalau berbicara tentang nilai kemanusiaan, semua bisa duduk bersama, nilai-nilai humanisme. Tetapi ketika berbicara tentang teologi, nah di sini mulai pasang kuda-kuda masing-masing. Ya. Nah, dari zaman dulu ternyata sudah begitu juga. Ya. Bicara tentang Mesias, ya semua akan dengar. Tapi kalau Mesias itu dikatakan sebagai Yesus Kristus, mulai darah tinggi naik. Kan begitu. Separuh yang nggak senang mulai emosinya dikibar-kibar. Nah, jadi sama seperti sekarang juga. Ya. Jadi rupanya nama Yesus ini memang menimbulkan, ya, sebuah kontroversi yang besar di sepanjang sejarah kehidupan kita manusia. Walaupun bagi umat yang percaya nama Yesus itu mendatangkan keteduhan, ya, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan apalagi keselamatan. Jadi kalau orang Kristen menyebut nama Yesus itu
pasti yang dengarnya itu nggak akan marah-marah. Ya. Kalau di rumah suami bilang, yuk kita berdoa dalam nama Yesus, nggak mungkin istrinya, dalam nama lain aja lah, nggak usah Yesus. Kan nggak mungkin. Tapi kalau kita ngomong sama yang di luar kita, nah, nama Yesus itu selalu menjadi sebuah perdebatan yang panas. Kan? Di Indonesia mulai muncul kontroversi. Kan? Ada yang menyamakan, ya Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Tetapi ada yang meneliti lagi, bukan, tidak identik. Nah, mana yang benar nanti kita cari tahu dan sejarah yang akan membuktikan apakah itu identik atau tidak. Tapi kan persoalan kita tidak berbicara tentang apakah Tuhan ini sama semua untuk manusia, bukan di situ titik persoalan. Titik persoalannya adalah bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan dengan berbagai macam cara yang tidak harus seragam. Nah, kadang-kadang kebiasaan pakai seragam baik ya. Tetapi kalau mau menyeragamkan pikiran atau menyeragamkan keyakinan, rasanya itu akan berdampak buruk. Karena sudah jelas manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda. Ya. Nggak ada yang sama. Mulai dari luarnya sampai jeroannya itu beda. Pikiran-pikirannya beda. Kalau bisa bekerja sama, ya itu puji Tuhan. Ya. Tetapi kalau terus-menerus bergesekan karena perbedaan-perbedaan, nah itulah yang kemudian menjadi persoalan-persoalan yang perlu dibenahi. Nah, ketika bicara tentang Mesias adalah Yesus, maka terjadilah keributan. Kan gitu. Yason sebagai tuan rumah yang kediamannya dipakai selama 3 minggu untuk tempat tinggal Paulus dan Silas, ya, mengalami sebuah persoalan yang berat. Diseret, keluar dari rumahnya, dan diminta pertanggungjawabannya. Tetapi cerita ini mengatakan bagian akhir, ya, ternyata Yason dan keluarganya ini, ya, kalau bahasa kita sekarang ini ahli-ahli diplomasi. Ya. Oh, enggak begitu, gini ya. Lama-lama orang yang darah tinggi itu jadi agak tenang. Oh ya udah dilepasin. Nah, kemampuan Yason ini, ya, ini kemampuan yang luar biasa dan ada yang menafsirkan ya, kemampuan Yason itu karena Roh Tuhan turun atas dirinya. Ya, sebagaimana pemberitaan dari Rasul Paulus. Nah Bapak Ibu sekalian, ya, ada satu hal yang kemudian menjadi titik perdebatan dan persinggungan yang terus-menerus terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, yaitu konsep tentang Tuhan yang harus menderita, mati, dan bangkit. Hanya di kekristenan yang bicara tentang itu. Di agama lain orang nggak mau terima itu. Kok ada Tuhan yang harus menderita ini loh. Ini Tuhan-Tuhanan jangan-jangan. Kan gitu. Tuhan yang harus mati, ya apalagi mati di salib gitu. Itu hanya di Kristen aja yang bisa terima itu. Coba aja kalau nggak percaya tanya. Bagaimana mungkin terjadi gitu? Allah yang menjadi manusia, udah jadi manusia dia harus menderita lagi, mati di salib, baru nanti bangkit. Jadi logikanya itu berantakan gitu. Kalau kita mau berjumpa di dalam titik itu, ya, bicara tentang Allah yang turut menderita bagi dunia. Susah. Nah, disinilah sebuah sebuah persoalan yang harus bisa kita atasi dengan pertolongan hikmat daripada Tuhan. Kalau kita tidak berhikmat, ya ribut terus sudah sepanjang masa. Pasti ribut. Nah, oleh karena itu hikmat Tuhan itu menuntun setiap umat beragama ini untuk saling belajar. Ya. Belajar apa yang diyakini oleh orang lain.
Nah, itu yang kemudian dalam bahasa kerennya itu studi banding gitu. Supaya jangan berantem terus. Kita sebagai manusia sudah ngerti bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Tapi bagaimana supaya bisa hidup bersama dan nggak berantem? Nah, harus bisa saling mencoba untuk memahami. Ya. Tidak perlu meyakini, tetapi cobalah memahami. Bagaimana keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri orang lain. Nah, itu persoalan besar manusia yang terus-menerus berlangsung sampai dengan hari ini dan mungkin masa depan. Ada niat-niat baik untuk saling belajar, terjadi pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa antar kampus-kampus untuk membicarakan persoalan teologi, persoalan akidah, persoalan kristologi, dan lain sebagainya itu. Tetapi ada juga yang tidak mau. Nah, ini kan persoalannya yang tidak mau menerima perbedaan. Nah, di lingkungan Kristen juga ada banyak sih yang begituan, ya. Padahal dari kecil ya, misalnya pelajaran agama kelas 1 itu kan sudah mengajarkan kita ini ciptaan Tuhan yang berbeda. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang nggak ada rambutnya. Ya, ada yang kulit warna putih, ada yang kulitnya warna putih tua, ya. Ada yang warna coklat, ada yang hitam, gitu. Nah, semuanya berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu kan bukan menunjukkan bahwa kita akan bertengkar satu dengan yang lain. Nah, piagam hak asasi manusia itu sudah ya menetapkan barang siapa bicara hal-hal yang rasialis ya, akan kena hukuman. Ya. Jadi orang di luar negeri itu kalau bilang negro kamu, itu masuk penjara itu. Ya. Tapi di Indonesia ini kadang enggak kan. Dia bilang Cina lu kan gitu. Enggak ada apa-apanya. Udah hitam jelek lagi, hidup lagi. Ya. Nah, masa remaja saya juga tumbuh dalam lingkungan yang suka bully-bulian begitu. Jadi di sekolah saya dulu itu ya selalu mencari hal-hal yang bisa di apa ya, dibuat olok-olokan lah. Misalnya kan apa, orang Maluku ini kan ada banyak ya. Lalu kami ini disebut apa itu namanya? Ortega. Nah, gitu. Ada aja kalimat-kalimatnya untuk menunjukkan bahwa perbedaan itu layak ditertawai begitu. Ya kan, kalau hidungnya pesek, yang lainnya mancung, dibilang pesek lo. Tapi kalau hidungnya mancung, nggak dibilang mancung lo. Ya. Yang cakep nggak dibilang cakep lo. Yang jelek aja jelek lo kan. Ya kalau dia jelek, kamu cakep terus mau gimana? Yang salah siapa? Nah, jadi itu kan menjadi persoalan dari kecil, remaja ya. Saya nggak tahu anak-anak teruna atau anak pemuda masih mengalami bully-bully nggak di dalam sekolah itu. Ya. Nah itu karena masing-masing tidak siap dengan perbedaan. Indonesia ini penuh dengan keragaman. Gitu. Kalau ditanya kamu aslinya mana, ya bingung orang jawab, ini asli apa ini? Asli ciptaan Tuhan aja lah begitu. Mau ditanya, udah campur-campur. Kalau tanya aslinya mana ya, nggak tahu, saya sih jawabnya gitu aja. Kalau tanya kampungnya mana, ini ada jawabannya. Ya. Karena mungkin orang banyak, jangan-jangan saya udah nggak asli lagi kan gitu, KW gitu. Manusia ini, campur menyampur. Tetapi kita masih meyakini kita tercipta dari debu dan tanah. Nah, yang diberikan nafas kehidupan. Kalau keyakinan itu sudah hilang, repot. Kita tercipta dari apa jadi? Anda lihat kah gitu? Nah, jadi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan manusia itu menunjukkan bahwa Tuhan berkehendak seperti itu.
Jadi kehendak Tuhan itu nggak bisa direcokin sama kehendak manusia. Nah manusia ini seringkali merecokin kehidupannya sendiri kan. Jadi udah tahu ya, diajarin dalam setiap agama kan begitu, bahwa manusia diciptakan berbeda-beda satu dengan yang lain. Satu laki-laki, satu perempuan, yang laki-laki juga beda-beda. Tapi ya Bu nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi kepentingan-kepentingan yang ada hidup di dunia ini menuntun pikiran kita itu untuk ya kemudian menyangkali perbedaan dan kemudian mempersalahkan atau menganggap yang berbeda itu layak untuk disalahkan. Apalagi kalau udah disebut halal darahnya itu udah repot lah kita itu, ya. Udah sama kita kayak ayam, kan? Nah, jadi perbedaan-perbedaan yang harus dimengerti sebagai makhluk sosial ini perlu perjuangan ekstra rupanya ini. Jadi generasi demi generasi hadir di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai macam ciri khasnya, tetapi masing-masing generasi juga ya, selalu terlibat dalam pertentangan tentang perbedaan-perbedaan hakikat sebagai manusia. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah tugas. Ya, bagaimana sih mengatasi keributan berdasarkan perbedaan-perbedaan fisik, perbedaan pikiran, perbedaan iman. Nah, satu hal yang perlu diyakini oleh kita semua dan disadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, yang kedua, kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi sama seperti diri kita. Karena bukan kitalah sang pencipta manusia. Kan begitu. Suami dan istri memiliki anak, walaupun dibilang dari darah dagingnya, tapi juga nggak bisa memaksa 100%. Gimana anak ini kemudian mengekor pada dirinya. Nah, ambil contoh saja di dalam pelayanan dulu di pedalaman Kalimantan itu. Bapaknya ya petani kan gitu. Ngelahirin anak banyak, 5, 6 gitu. Ya nggak ada yang mau jadi petani, ngikutin bapaknya. Walaupun udah setengah mati bapaknya ngajarin, gini loh nanamin begini, enggak. Jadi belum tentu juga kita bisa gitu ya, punya keyakinan bahwa orang bisa seperti kita gitu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ya, Yesus ditetapkan atau diperkenalkan sebagai raja lain selain kaisar. Artinya penguasa dunia. Nah, ini juga bikin keributan gitu. Karena orang Romawi ini sudah memberikan doktrin kepada seluruh daerah jajahannya bahwa hanya kaisarlah wakil dari Tuhan. Nah, wakil dari Tuhan kan nggak ada wakil satu, wakil dua, cuma satu. Nah, doktrinisasi itu yang kemudian menyebabkan ya orang berpikir, ya orang Yahudi ini berpikir wah ini nggak benar ini. Nah, lalu saling provokasi kiri kanan ya. Bahwa ada raja lain yang ingin mengkudeta kekuasaan kaisar. Nah, padahal nggak ada yang mau kudeta. Diperkenalkan sebagai raja ya dalam konsep yang berbeda. Tapi kalau dijelaskan juga kan tetap aja nggak mau. Jadi merasa dirinya terancam oleh kehadiran yang lain. Nah, perubahan-perubahan ini yang juga harus dimengerti oleh setiap generasi-generasi. Kalau perubahannya ke arah yang positif, maka bergabunglah dengan perubahan yang positif itu. Jangan mengambil sikap yang negatif, akan sia-sia. Karena tidak ada yang akan tinggal berlaku tetap di dunia ini, selalu ada perubahan. Jadi dari generasi ke generasi pasti terjadi perubahan, pembaruan. Jadi kalau kita tetap memiliki atau memelihara pemikiran yang kolot, yang tradisional, ya kerjanya mah provokasi ribut aja itu kan. Ya.
Jadi generasi tahun 2000 ini mau disamakan dengan generasi tahun 60. Ya kan susah. Dan kalau saling memaksakan ya ribut aja. Nah, jadi kehadiran perubahan di dalam kehidupan manusia adalah sebuah kepastian. Selain Yesus yang pasti sebagai Tuhan. Jadi perubahan-perubahan itu, tidak ada manusia yang bisa menghalangi perubahan. Bahwa dalam dirinya sendiri pun dia tidak sanggup menghalangi perubahan. Dari muda menjadi tua. Siapa yang bisa menahan? Saya muda terus. Perkataan, kamu awet muda ya, itu kan hanya kata-kata penghiburan aja itu. Ya. Padahal tetap aja menua, walaupun perawatan salon tiap jam. Kan? Gak bisa dibohongi. Gitu. Dan gak bisa disangkali. Nah, jadi perubahan-perubahan dalam dirinya manusia tidak berkuasa. Apalagi perubahan-perubahan pada kehidupan di tengah-tengah sejarah manusia ini. Kita hanya bisa menjalani dan mengambil bagian dalam perubahan itu. Dengan melihat bahwa setiap perubahan itu ada makna positifnya. Nah, orang-orang Yahudi di luar kelompok, 3 kelompok yang diceritakan dalam kisah ini kan orang-orang yang tidak mau terima perubahan. Ada orang Yahudi yang mau menerima, oh ternyata Yesus adalah Mesias, ya dia percaya pada Paulus. Orang Yunani ya, yang sudah tidak lagi percaya dewa-dewa itu, lalu oh Yesus sebagai Tuhan ya, itu dia percaya. Perempuan-perempuan juga percaya. Nah, tinggal kelompok-kelompok yang lainnya bergabunglah dengan, ini bahasanya petualang-petualang di pasar, preman jalanan kan gitu. Ya kalau preman kan seneng banget diajak bikin rusuh kan. Sama aja kayak di Indonesia ini gitu. Pengangguran-pengangguran yang nggak ada kerjaan, yuk demo, yuk ini ada transportnya, seneng banget. Pengangguran, preman pasar, yuk gebukin orang sana, demen banget dia. Itu yang hal yang dicari-cari. Nah, jadi orang-orang yang pikiran kolot bergabung dengan preman-preman yang pikirannya nggak jelas, cocok bikin keributan. Nah, jadi jangan bergaul sama preman pasar, Bapak Ibu ya. Gitu. Rusak pikiran tuh. Ya, karena kan maunya kan ribut aja, yuk ribut, bikin kacau, terus dia pergi kan gitu. Tinggal kita yang konyol sendirian di tengah-tengah kerusuhan itu. Nah, jadi tidak semua orang menolak, ya. Tetapi orang-orang yang menolak yang tidak juga banyak jumlahnya selalu membuat keributan-keributan karena tidak bisa menerima perbedaan dan tidak siap dengan perubahan dan juga pola pikir yang baru. Nah, kalau kita hidup zaman sekarang tidak siap dengan perubahan, nah itu menjadi manusia yang gimana itu ya mau dibilangnya, saya nggak tahu kriterianya itu. Manusia yang gimanaan lah begitu, pemanusia-manusiaan gitu disebutnya. Karena kan pikiran selalu berubah, gitu. Merubah sesuatu menjadi lebih baik, nah itu kan pikirannya, visi ke depan. Kemudian juga harus belajar menerima perbedaan-perbedaan karena hakikat sebagai makhluk sosial yang berbeda. Tidak bisa orang dipaksakan menjadi sama. Ya, kita bisa bekerja sama, tapi jangan maksa untuk sama, ya, mirip. Bekerja sama aja dalam kemampuan dan ya apa yang kita miliki, kemampuan masing-masing, kelebihan dan kekurangan. Orang-orang yang bekerja sama adalah orang yang berpikir positif, bisa melihat kemampuan orang lain sehingga dia mau kerja sama. Kalau yang nggak mau kerja sama, ya berarti kan melihat itu negatif, nggak bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema seluruh GPIW hari ini hidup sebagai makhluk sosial, ya, dengan refleksi yang seperti diuraikan tadi. Gimana mau menjadi makhluk sosial kalau nggak ngerti tentang perbedaan, ya, nggak ngerti tentang perubahan, nggak ngerti tentang kemajuan. Nah, kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak bisa berpikir maju. Nah, baik kelompok anak-anak sampai dengan lanjut usia di dalam gereja selalu mengalami ya, proses pembaruan-pembaruan.
Gereja kita adalah gereja reformasi yang terus-menerus mereformasi diri. Jadi jangan berpikir gereja akan seperti itu terus. Ya, saya masuk ke gereja ini tahun 70, ya, maunya seperti tahun 70 aja, ya nggak bisa dong. Gitu. Gereja terus mereformasi, memperbarui segala macamnya dari gedungnya sampai manusianya. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari hakikat sebagai makhluk sosial. Nah, jadi kita berpikir terbuka saja ya, melihat bahwa perubahan-perubahan zaman ini mengandung unsur-unsur yang positif. Nah, yang positif diambil, yang negatif jangan diambil, kan begitu. Ya, bahwa pikiran kita harus juga berkembang maju seiring dengan peradaban dan perkembangan teknologi. Ya, berupayalah untuk belajar sesuatu yang baru. Jangan maunya yang dulu-dulu terus. Dan lama-lama kita nggak berkembang. Nah, di dalam mengimani Kristus juga kita harus mengalami pembaruan-pembaruan. Gitu ya. Jadi orang tidak tinggal diam dalam dosanya terus. Dosa dari tahun 80 diomongin terus sampai tahun 2021. Padahal setiap hari Minggu kan sudah ada pengampunan dosa, kan begitu. Manusia diberikan petunjuk jadi manusia yang baru, pulang berinteraksi, membangun persekutuan dengan Tuhan, bisa menjadi manusia yang lebih baik. Gitu ya. Nah, sehingga dosanya yang lalu-lalu sudah ditinggalkan. Nah itu cara kita melihat kehidupan persekutuan. Ya. Jadi jangan bawa cerita lama kepada zaman sekarang. Ya. Kan Paulus katakan yang lalu sudah berlalu, yang baru ada di depan. Itu ya. Jadi nggak usah ungkit-ungkit kesalahan orang. Sebagai alasan kita yang nggak mau dengan dia. Nah itu kan. Nanti kalau diungkit kesalahan kita, kitanya marah. Kan begitu. Kadang-kadang kan begitu ya manusianya. Nah, jadi di dalam Kristus yang ada adalah pembaharuan, yang ada adalah manusia baru, manusia lama nggak usah diomong-omongin lagi. Karena sudah terkubur dengan kematian. Dan kita dibangkitkan dalam manusia yang baru. Jadi tataplah kehidupan hari-hari dan tataplah sesama kita ini dalam perspektif yang baru, cara pikir yang baru. Karena Kristus terus-menerus memperbarui kehidupan kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan kesempatan hidup dalam pertobatan-pertobatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 116. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesah. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Mas, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya kita mengaku iman kita
Sebagaimana pengakuan iman rasuli, marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mensyukuri kesempatan di hari ini ketika kami boleh merefleksikan hidup kami sebagaimana pemberitaan yang dikisahkan dalam kisah para rasul, secara khusus pelayanan Paulus dan Silas di Tesalonika. Ada keributan yang terjadi terkait dengan pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias dan Raja di dunia. Maka biarlah kami boleh bercermin dari kisah ini dan kemudian berpikir untuk menjalani keyakinan iman kami di tengah-tengah berbagai macam perbedaan-perbedaan tanpa harus menunjukkan bahwa perbedaan itu sebagai sebuah hal yang harus dipertentangkan. Kami ada di dalam berbagai macam keragaman hidup, keyakinan-keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh subur di negeri Nusantara ini. Oleh karena itu, biarlah kami semakin dimampukan untuk dapat melihat perbedaan sebagai karunia Tuhan, untuk saling hidup melengkapi dan saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kelemahan-kelemahan manusia menjadi dapat diminimalkan. Ya Allah Bapa di sorga, sekalipun kami juga harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang serupa dengan apa yang terjadi di Tesalonika, tapi kami tetap meyakini Roh Tuhan ada bersama dengan kami dan akan melindungi kami semua ketika peristiwa-peristiwa keributan menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kami di atas dunia ini sebagai pengikut Kristus. Berikan kami hikmah sehingga kami mampu berkata-kata dengan baik dan juga dapat meyakinkan orang tentang keberadaan Yesus yang kami imani. Ketika kami mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka biarlah kami juga boleh menyampaikan keyakinan ini melalui pemikiran-pemikiran yang benar. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di antara mereka semua, sehingga Tuhanlah yang berencana untuk mengambil mereka, meyakini dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami berseru untuk memohon pertolongan, agar biarlah kami memelihara iman kami, sambil terus menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, berilah kami hikmat untuk menjalani hari-hari kami dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah kami berhikmat untuk mengisi waktu yang Tuhan karuniakan ini dengan berpikir positif dan bertindak positif. Menjauhkan diri kami dari berbagai macam pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Menjauhkan kami dari berbagai macam pikiran-pikiran dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kuatkan hati kami ketika kami ternyata harus sendirian menghadapi berbagai macam persoalan. Ketika kami harus terhimpit
di antara orang-orang yang tidak meyakini Kristus. Maka lindungilah kami dan kuasai kami dengan Roh Tuhan. Karena kami percaya kuasa dunia tidak akan bisa untuk membinasakan kami. Ya Allah Bapa di sorga, sebagaimana pemberitaan Rasul Paulus dalam sebuah pengakuan dan pengajaran tentang Kristus sebagai Mesias, maka biarlah itu boleh tumbuh dan terpelihara di dalam diri kami sejak kami masih anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan menjadi lanjut usia. Bahkan itu semua kami boleh wariskan kepada keturunan-keturunan kami untuk hidup di tengah-tengah perbedaan, namun tetap memelihara identitas sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan zaman. Ya Allah Bapa di sorga, ajarkan kami untuk juga terus-menerus belajar dalam kehidupan ini, sekaligus juga untuk belajar hidup yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kami semakin hari boleh menjadi semakin dekat dengan kehendak Tuhan yang kudus. Ya Allah Bapa di sorga, kami menaikkan doa-doa permohonan kami pada saat ini untuk kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini, kiranya Tuhan berkenan atas hidup mereka dan Tuhan memberikan hikmat agar setiap keputusan dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga bagi pimpinan-pimpinan gereja yang ada di seluruh wilayah Indonesia, yang menjadi bagian yang utuh dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Biarlah kami boleh menjadi bagian perubahan-perubahan zaman dan juga menjadi bagian bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB dengan seluruh perangkatnya, yaitu departemen-departemen, Dewan Pelkat, dan mupel-mupel yang ada. Biarlah melalui semuanya itu, kami boleh menjadi bagian yang memajukan Republik ini melalui iman kami di dalam Kristus. Biarlah pelayanan-pelayanan di tengah-tengah masyarakat menjadi buah dari roh yang diam di dalam diri kami dan sebagai bentuk kesaksian kami sebagai umat Tuhan. Kami berdoa untuk rancangan-rancangan persiapan persidangan Sinode ke-11 yang akan dilaksanakan secara daring. Biarlah Tuhan menolong panitia, menolong majelis Sinode, dan menolong majelis jemaat yang menjadi peserta dalam persidangan yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Biarlah Tuhan melindungi GPIB sebagai bagian dari gereja Tuhan di dunia ini. Kami berdoa juga bagi GPIB Cornelius Lido, khususnya bagi para presbiter, penatua, diaken, pendeta, pelayan, dan pengurus pelkat, dan juga semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di tengah-tengah kegiatan pelayanan ini. Juga bagi warga jemaat yang ada, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua di tengah-tengah perlindungan, keselamatan, dan kesehatan. Kami berdoa secara khusus bagi para janda, duda, yatim piatu, dan para lansia. Kiranya Tuhanlah yang menjadi penolong mereka semua dalam kehidupan mereka hari demi hari. Pelihara kesehatan mereka dan berikan penghiburan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan anak-anak, persoalan pekerjaan, biarlah Tuhan menolong kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah warga jemaat yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup, bergumul di dalam studi, dalam berbagai macam jenjang pendidikan, kiranya Tuhan menolong mereka semua. Kami berdoa bagi warga jemaat yang bergumul di dalam berbagai macam sakit penyakit di masa tua dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau bawa di dalam doa hari ini untuk Oma Luisa Herklot, Michael Andreas Herklot, Bu Maria Francina Kalahatu, Bapak Rodion Takoi, Ibu Deminawati Silaban, Opung Simangunsong, Bapak Adelius Nazara,
dan Ibu Isru Wadijono. Kiranya Tuhan menolong mereka semua di dalam proses-proses pemulihan dan juga kehidupan bersama dengan keluarga masing-masing. Kiranya dengan cinta kasih Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka boleh mendapatkan pertolongan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keberadaan warga jemaat GPB Cornelius di dalam setiap pergumulan-pergumulan lainnya untuk menjalani kehidupan hari demi hari di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi setiap anggota panitia renovasi pastori, kiranya Tuhan memberkati mereka bersama dengan para tukang yang mengerjakan bangunan, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan perencanaan. Dan mampukan kami sebagai bagian dari warga Cornelius ini bersama dengan panitia untuk mencari kembali kekurangan dana yang masih ada, sehingga proses pembangunan itu dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah Bapa di sorga, kami hanya berserah kepada kuasa Tuhan, karena kami memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu turunlah hikmat Tuhan bagi kami, sehingga jalan-jalan yang sulit menjadi terbuka di hadapan kami. Hari ini kami juga berdoa dengan penuh sukacita bagi seluruh warga jemaat yang merayakan hari ulang tahun di sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berdoa bagi anak Isabel Resia Lumban Tobing. Kami berdoa bagi saudara Tio Ganesha Sihombing. Kami berdoa bagi Patrick Emmanuel Limbong. Kami berdoa bagi Elias Triando Sinaga. Dan juga bagi anak Bima Putra Ambarita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka senantiasa di tengah-tengah dunia ini dan terus menjalani hari-hari dengan bersyukur kepada Tuhan. Pelihara juga kehidupan mereka bersama-sama dengan keluarga masing-masing dan ajarkan mereka untuk terus menghormati orang tua dan mengasihi orang tua sebagai bagian dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan di dalam syafaat-syafaat kami. Tetapi kata-kata manusia adalah terbatas. Oleh karena itu, biarlah kuasa Roh Kudus yang bisa memahami kehidupan kami semua dan mengetahui segala pikiran dan hati kami. Oleh karena itu, kami berserah seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jangan keinginan-keinginan kami yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan menuntun langkah kehidupan kami di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita bersyukur karena Tuhan
atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam kitab Meleakhi pasal 3 ayat 10 mengingatkan kita, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan namanya. Kita akan menyanyi dari Kitab Bakti nomor 85 bait 1. Nanti dilanjutkan bait kedua setelah persembahan diberikan. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, alam ini dari-Mu. Oh Tuhan, tanah ini milik-Mu. Oh Tuhan, rumah ini bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagian dari berkat-Mu itu kami persembahkan kembali kepadamu. Terimalah Tuhan dan mohon berkati, agar dapat kami gunakan untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sejenak kami akan menyampaikan beberapa warta jemaat sepekan ke depan. Jadwal kegiatan sepekan dari tanggal 19 sampai 25 September. Rabu 22 September pukul 19 ibadah PKB. Kamis 23 September 2021 pukul 18 persiapan PA di Pastori. Jumat 24 September 2021 pukul 18 sermon presbiter. Sabtu 25 September 2021 pukul 17 ibadah PKP. Semuanya dilaksanakan dengan aplikasi Zoom. Berikutnya perkunjungan warga jemaat.
kunjungan warga jemaat pada Sabtu 25 September 2021 pukul 10 di keluarga 1, keluarga Hutajulu. Yang kedua di keluarga Agus Suyanto. Yang ketiga di keluarga Oma Depota. Yang berikutnya pelayanan ibadah siswa SPN Polda Metro Jaya Lido. Pelayanan ibadah siswa SPN Polda Metro Jaya Lido dilaksanakan setiap Jumat pukul 11.30. Yang berikutnya kegiatan PA, pelayanan anak. 1. Ibadah Pelkat PA pukul 8 WIB bertempat di kediaman keluarga Adilius Nazara. Yang kedua akan dibuka 2 pos pelayanan Pelkat PA. 1 di Cigombong di keluarga Sobledi dan di Caringin di keluarga Ibu Utami Supit. Berikutnya peralihan PA dan PT ke PT ditunda di bulan Oktober 2021. Pengumpulan biodata dan foto bebas berpakaian rapi dan sopan untuk adik pelayan PA yang akan dialihkan ke PT. Biodata dan foto dapat dikirim melalui WA ke Kak Lita dengan nomor 085770191862 atau ke Kak Indah dengan nomor 081384209534. Yang berikutnya kegiatan PKP. Mulai bulan Oktober 2021 akan dilaksanakan ibadah di rumah-rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah kehadiran maksimal 10 orang dan sudah divaksin. Ibadah kembali ke hari Kamis pukul 17 WIB setiap minggu. Yang berikutnya pembangunan ekonomi gereja. Saldo kas dan bank sebesar Rp22.627.147. Saldo dana renovasi gereja, renovasi pastori sebesar Rp66.944.000. Dan yang berikutnya diberitahukan kepada warga jemaat BPIB Koregus Sido bahwa dalam rangka ibadah melalui Zoom, maka amplop persembahan akan dikirimkan ke rumah masing-masing jemaat setiap hari Jumat, diantar dan diambil oleh presbiter atau petugas gereja yang ditunjuk. Yang berikutnya, warga jemaat yang berulang tahun, segenap presbiter dan warga jemaat yang mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun pernikahan pada tanggal 19 sampai 25 September 2021. 1. Ananda Isabel Resia Lumban Tobing, 19 September. Saudara Tio Ganesia Sihombing, tanggal 22 September. Yang ketiga Ananda Patrick Immanuel S. Limbong, 22 September. Yang keempat, Saudara Elias Triando Sinaga, 25 September. Yang kelima, Ananda Bima Putra Ambarita, 25 September. Semuanya ulang tahun kelahiran. Sampai masa tuamu, aku tetap setia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.
pendaftaran pemberkatan perkawinan jemaat. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa keluarga Agus Suyanto telah mendaftarkan untuk pemberkatan perkawinan gereja bagi saudara Priscilia Dea Ramesti dan saudara Putra Perdana Bandi pada bulan Desember 2021. Apabila ada warga jemaat yang keberatan atas rencana tersebut, dapat menghubungi majelis jemaat. Katekisasi pra perkawinan dimulai 25 September 2021 pukul 18.30. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Salam. Untuk kelas PAK diberitahukan bagi yang SD dan SMP tetap seperti minggu lalu, tetap di tempatnya seperti minggu lalu. Hanya yang SMA kelas 10, 11, dan 12, tolong nanti WA saya, karena hari ini saya harus rekaman ibadah di Pancoran Rahmat. Jadi nanti saya hubungin setelah saya kembali, kita jumpa lewat video call atau Zoom. Ya. Jadi karena saya belum hafal atau belum tahu nomor-nomor HP-nya, nah yang kelas 10, 11, 12, WA saya aja, kan gitu gampangnya. Nanti saya tahu, oh dia ini. Nah, untuk yang akan, hari Senin, ujian ya, anak SD dan SMP, ya, SMA, ya, ada juga SMA ya. Selamat belajar gitu, jangan main terus. Ya. Jangan mainkan nonton YouTube. Nanti nilai agamanya, nilai lainnya jelek. Nah, gitu ya. Kemudian untuk minggu depan itu kita akan memulai kembali keberadaan kita bersama dengan Mupol Jabar 2 ini. Oleh karena itu, pelayan ibadah hari Minggu 26 September adalah Pendeta Yesi Anggraini Utapea dari GPIB Bukit Sentul. Nah, itu yang perlu disampaikan bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri ibadah hari Minggu ini. Mari berdiri untuk kembali ke dalam hidup kita masing-masing dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bernyanyi Yang Indah Bunga Mawar dan seterusnya. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Aku mau iring di kau, aku mau ikuti kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamat.
arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kuasa dari Allah Bapa dan keselamatan di dalam Kristus, serta pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus, menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin haleluya, amin haleluya, terpuji namamu, amin haleluya. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Pak Minggu. Bupati. Selamat hari Minggu.